Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi keberlanjutan bersama saya, Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang tata kelola keberlanjutan. Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan apa itu tata kelola keberlanjutan, yang kedua memahami peran Dewan Direksi dan pemerintah dalam tata kelola keberlanjutan, yang ketiga mengidentifikasi cara membangun kolaborasi pemangku kepentingan, yang keempat menyebutkan contoh teknologi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas keberlanjutan. Apa itu tata kelola keberlanjutan? Tata kelola keberlanjutan ini merupakan aturan dan cara kerja perusahaan untuk yang pertama, bertanggung jawab atas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang kedua, menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan bisnis. Yang ketiga, mengintegrasikan keberlanjutan dalam strategi perusahaan. Oleh karena itu, bukan hanya mematuhi aturan saja, tapi juga membangun kepercayaan dengan semua pihak. Nah, mengapa tata kelola keberlanjutan itu penting? Karena tata kelola keberlanjutan itu membantu perusahaan mematuhi ya atas ataupun pada regulasi. Kemudian yang kedua meningkatkan kepercayaan investor, konsumen dan masyarakat. Yang ketiga memperkuat stabilitas dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Dan yang keempat mencegah risiko sosial dan lingkungan yang dapat merusak citra perusahaan. Terdapat adanya peran Dewan Direksi dan pemerintah dalam tata kelola keberlanjutan. Untuk Dewan Direksi, ya ini perannya adalah mengawasi pelaksanaan keberlanjutan, kemudian mengaitkan pencapaian keberlanjutan dengan insentif manajemen, dan yang ketiga adalah mengidentifikasi serta mengelola risiko lingkungan dan sosial. Sedangkan bagi pemerintah, yang pertama adalah membuat aturan dan insentif keberlanjutan, misalnya pajak karbon, subsidi energi terbarukan. Kemudian yang kedua, mendorong kolaborasi antara sektor swasta, masyarakat, dan akademisi. Berkaitan dengan kolaborasi pemangku kepentingan ya. Jadi kolaborasi dilaksanakan bukan hanya antar perusahaan dan pemegang saham saja, tetapi kolaborasi pemangku kepentingan di sini artinya adalah kolaborasi antara perusahaan ya, kemudian dengan pemerintah, masyarakat, akademisi, NGO serta investor. Tujuan dari kolaborasi ini yang pertama adalah menyatukan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian yang kedua, menemukan solusi bersama untuk tantangan keberlanjutan. Dan yang ketiga adalah memperkuat implementasi kebijakan dan program keberlanjutan. Transparansi dan akuntabilitas dalam konteks tata kelola keberlanjutan itu sangat penting ya. Karena laporan keberlanjutan yang jujur dan terbuka ini merupakan kunci kepercayaan publik. Nah, berkaitan hal tersebut, perusahaan perlu menggunakan indikator kinerja keberlanjutan seperti emisi karbon, efisiensi energi, serta dampak sosial kepada masyarakat sekitar. Transparansi ini artinya adalah komunikasi yang jelas soal apa yang sudah dicapai dan apa yang masih menjadi tantangan bagi perusahaan. Kemudian penggunaan teknologi dalam mendukung tata kelola keberlanjutan. Contohnya misalkan blockchain, ini melacak rantai pasok dan perdagangan karbon secara aman dan transparan, serta mencegah klaim palsu ataupun greenwashing. Kemudian penggunaan kecerdasan buatan atau AI, serta Internet of Things, ya, ini memantau penggunaan energi, air, dan emisi secara real-time, serta membantu mendeteksi masalah sejak dini dan mengoptimalkan efisiensi. Nah, berkaitan dengan implementasi tata kelola keberlanjutan, terdapat adanya poin-poin yang penting untuk kita bisa cermati. Yang pertama adalah tata kelola yang kuat. Ini merupakan kombinasi aturan, pengawasan, dan transparansi. Yang kedua, melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjadikan keberlanjutan bagian dari budaya perusahaan, bukan hanya kewajiban saja. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.